Seringkali kita bertanya-tanya, mengapa sih anak SD menganggap matematika itu menyeramkan sekali? Padahal sebenarnya matematika itu menyenangkan loh. Jawabannya ternyata sangat sederhana. Kita hanya perlu merubah cara mereka memandang matematika. Nah, pada kali ini, materi optimalisasi sumber belajar menjadi jawaban atas segala permasalahan tersebut. Pada intinya, pembelajaran matematika bukan hanya pembelajaran yang membosankan, namun kita harus mengoptimalisasi pembelajaran tersebut agar menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan untuk siswa. Dengan optimalisasi ini bukan berarti kita menambah beban kita dalam pembelajaran, namun kita harus bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai alat untuk mengubah pembelajaran menjadi menyenangkan. Nah, kenapa sih kita harus repot-repot menggunakan sumber belajar yang bervariasi? Yang pertama, sebagai jembatan. Maksudnya, siswa SD itu berada pada tahapan praoperasional konkret, di mana anak SD itu belum bisa membayangkan rumus matematika yang rumit dan abstrak. Nah, dengan variasi sumber belajar ini, kita dapat memvariasikan matematika agar lebih bermakna dan menyenangkan untuk mereka. Contohnya, dengan memanfaatkan benda di sekitar kelas, seperti pensil, penghapus, dan lain-lain, dalam sebuah perhitungan penjumlahan. Misalnya, 2 ditambah 3. Di situ kita menyediakan 2 pensil dan 3 penghapus, dan kita menyuruh anak-anak untuk menghitungnya secara langsung. Dengan cara itu, anak-anak akan lebih mudah dan menyenangkan dalam belajar matematika. Yang kedua, rasa ingin tahu. Anak-anak kalau dibikin kepo, dibikin penasaran, mereka rasa ingin tahunya tinggi, semangat belajarnya pun akan semakin tinggi. Nah, dengan variasi sumber belajar ini akan membuat mereka jadi kepo dengan mata pelajaran yang akan mereka pelajari. Nah, jika sumber belajarnya cuma buku, maka mereka akan mudah bosan dan malas untuk belajar matematika. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Maksudnya, anak SD itu unik ya. Ada yang cukup melihat gambar sudah paham, ada yang mendengar saja sudah paham, ada pula yang perlu praktek langsung baru bisa memahami materi. Nah, dengan adanya variasi sumber belajar diharapkan dapat membuat siswa mudah memahami meskipun mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, pada slide ini kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar matematika yang efektif. Sebenarnya belajar matematika itu tidak hanya dari buku saja, tapi ada banyak sumber belajar lain yang bisa membantu kita untuk lebih paham. Yang pertama ada materi cetak seperti buku paket, LKS, dan modul. Ini yang paling sering digunakan di sekolah SD, misalnya saat guru memberikan latihan soal di buku atau kita belajar rumus dari buku pelajaran. Yang kedua ada media digital seperti video pembelajaran, aplikasi belajar, atau internet. Contohnya, kalau kita bingung dengan materi pecahan atau aljabar, kita bisa cari video pembelajaran atau video penjelasan di YouTube bisa menggunakan aplikasi belajar yang lain. Jadi, belajar bisa lebih terasa menarik dan tidak membosankan. Yang ketiga, ada alat manipulatif, yaitu alat bantu belajar seperti penggaris, balok, ataupun sempoa. Misalnya, saat belajar bangun ruang, kita lebih mudah memahami bentuk kubus atau balok jika melihat bendanya secara langsung dibanding hanya kita membayangkan dari gambar. Yang keempat, ada sumber daya lingkungan, yaitu benda atau situasi yang ada di sekitar kita. Contohnya, saat membeli makan di kantin, kita bisa belajar menghitung uang kembalian. Saat bermain olahraga, kita bisa menghitung skor dan waktu. Bahkan saat membantu orang tua belanja, kita bisa memakai matematika untuk menghitung total harganya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan buku teks dan modul pembelajaran dalam belajar matematika. Yang pertama ada buku teks atau buku paket. Seperti di buku kurikulum Merdeka yang sering digunakan di sekolah SD, buku ini membantu siswa belajar secara bertahap, mulai dari materi yang mudah sampai yang materi lebih sulitnya. Biasanya juga ada contoh soal dan latihan yang membantu siswa memahami materinya. Misalnya, kalau kita lupa rumus atau cara mengerjakan soal, kita bisa membuka kembali buku paket sebagai panduan belajar kita agar kita tidak bingung. Yang kedua, ada modul pembelajaran mandiri. Modul ini dibuat supaya siswa bisa belajar sendiri di rumah atau saat mengulang pelajaran. Biasanya isinya lebih singkat dan langsung ke inti materinya. Ada contoh soal, cara pengerjaan, dan latihan. Jadi kalau belum paham saat di kelas, siswa masih bisa belajar ulang secara mandiri. Lalu di bagian bawah ada beberapa hal penting dalam penggunaan buku dan modul. Yang pertama yaitu pilih sesuai tingkat kelasnya. Artinya materi harus disesuaikan dengan kemampuan siswa supaya tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Contoh, untuk materi kelas 1 itu materinya lebih mudah daripada kelas 2. Nanti kelas 2 itu akan lebih sulit dan kelas 3 juga akan lebih sulit lagi sampai menuju kelas 6 SD.
Dan yang kedua adalah integrasi dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik, supaya siswa tidak hanya membaca tapi juga langsung berlatih mengerjakan soal agar lebih paham. Yang ketiga, sediakan waktu eksplorasi, artinya siswa diberi waktu untuk mencoba memahami materi sendiri, bertanya ataupun mencari contoh lain dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat belajar pecahan, siswa bisa mencoba menghitung potong pizza atau kue di rumah. Jadi matematika terasa lebih dekat dan mudah dipahami. Teman, siapa yang pernah belajar matematika lewat HP atau tablet? Nah, ternyata teknologi yang sering kita gunakan sehari-hari juga bisa menjadi sumber belajar yang sangat efektif. Media digital membuat pembelajaran matematika menjadi lebih menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa SD. Pertama, ada aplikasi matematika seperti Han Academy Kids, Mathway, dan Ruang Guru. Aplikasi ini menyediakan latihan soal yang menyesuaikan kemampuan siswa sehingga belajar terasa seperti bermain. Kedua, ada video pembelajaran dengan animasi dan gambar yang menarik. Konsep matematika yang sulit menjadi lebih mudah dipahami. Misalnya, konsep pecahan dapat dijelaskan melalui gambar kue atau pizza yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ketiga, terdapat game edukatif. Anak-anak dapat belajar sambil bermain sehingga motivasi belajar meningkat. Mereka merasa tertantang untuk menyelesaikan level sambil mengasah kemampuan berhitung mereka. Keempat, ada simulasi interaktif seperti PET yang memungkinkan siswa bereksperimen secara virtual. Siswa tidak hanya melihat rumus, tetapi juga memahami bagaimana konsep matematika bekerja dalam situasi nyata. Nah, menurut teman-teman, media digital mana sih yang paling efektif untuk siswa SD? Video, aplikasi, game, atau simulasi? Nah, hal itu mengapa? Nah, jadi begini, media digital bukan sekedar hiburan, tetapi juga dapat menjadi sarana belajar yang inovatif, menyenangkan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, selanjutnya yaitu peran lingkungan sekitar sebagai sumber belajar kontekstual. Nah, kalau saya bertanya, di mana kita bisa menemukan matematika? Apakah hanya ada di dalam buku saja? Sebenarnya matematika ada di mana-mana, bahkan di sekitar kita setiap hari. Lingkungan sekitar merupakan laboratorium belajar yang nyata bagi siswa. Di pasar atau toko, siswa dapat belajar penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Bahkan konsep uang melalui kegiatan jual beli. Di taman atau alam, siswa dapat mengukur panjang, menghitung keliling dan luas, serta mengenal berbagai bentuk geometri dari benda-benda yang ada di sekitar mereka. Di dapur rumah, siswa dapat belajar pecahan, takaran, dan perbandingan saat membantu orang tua memasak. Misalnya, menggunakan setengah gelas gula atau 1/4 sendok garam. Dengan memanfaatkan lingkungan sekitar, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena siswa melihat langsung penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kalian menjadi guru SD, tempat mana sih yang akan kalian pilih untuk mengajarkan matematika? Di pasar, di taman, atau di dapur? Melalui pembelajaran kontekstual, siswa tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami manfaat matematika dalam kehidupan nyata. Dari kedua sumber belajar, yaitu media digital dan lingkungan sekitar, kita dapat melihat bahwa belajar matematika tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas. Dengan kreativitas guru, pembelajaran dapat menjadi lebih menarik, interaktif, dan bermakna bagi siswa. Terima kasih. Strategi mengintegrasikan sumber belajar dalam pembelajaran. Pada slide ini dijelaskan tentang strategi atau langkah-langkah guru dalam mengintegrasikan sumber belajar dan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menarik bagi siswa. Yang pertama, yaitu ada analisis tujuan. Langkah pertama adalah menganalisis tujuan pembelajaran. Guru harus memahami apa yang ingin dicapai dan apa kebutuhan siswa. Dengan begitu, sumber belajar yang dipilih
akan sesuai dengan materi dan kemampuan siswa. Yang kedua, yaitu adanya pemilihan sumber. Setelah tujuan ditentukan, guru memilih sumber belajar yang tepat. Sumber belajar bisa berupa buku, video, media digital, lingkungan sekitar, maupun alat peraga. Pemilihannya harus disesuaikan dengan karakter siswa agar pembelajarannya lebih mudah dipahami. Dan yang ketiga, ada implementasi kelas. Selanjutnya adalah penerapan di kelas. Guru menggunakan sumber belajar tersebut dengan instruksi yang jelas dan memberikan bimbingan kepada siswa. Tujuannya agar siswa aktif dan fokus selama proses pembelajaran. Yang keempat, ada evaluasi dan refleksi. Langkah terakhir adalah evaluasi dan refleksi, di mana guru menilai apakah sumber belajar yang digunakan sudah efektif atau belum. Jika masih ada kekurangan, maka guru dapat memperbaikinya untuk pembelajaran berikutnya. Kesimpulan pada slide tersebut yaitu integrasi sumber belajar yang baik harus dimulai dari perencanaan yang matang, pemilihan sumber yang tepat, pelaksanaan yang terarah, dan evaluasi yang berkelanjutan agar siswa dapat belajar secara efektif dan maksimal. Tantangan dan solusi dalam pemanfaatan sumber belajar. Pada slide ini dijelaskan berbagai tantangan yang sering dihadapi guru dalam memanfaatkan sumber belajar serta solusi yang dapat dilakukan agar pembelajaran tetap berjalan dengan efektif. Yang pertama, kekurangan fasilitas. Tantangan pertama adalah kurangnya fasilitas pembelajaran seperti keterbatasan alat, media, atau akses teknologi yang ada di sekolah. Solusinya, guru dapat memanfaatkan bahan lokal dan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Misalnya, menggunakan benda-benda di sekitar sekolah ataupun rumah untuk membantu menjelaskan materi pembelajaran. Kedua adalah masih rendahnya kemampuan menggunakan teknologi baik pada guru maupun pada siswa. Solusinya, untuk mengatasi dapat dilakukan pelatihan guru serta bimbingan antar teman dengan saling membantu dan belajar bersama. Kemampuan menggunakan media digital akan meningkat. Ketiga, keterlibatan siswa. Tantangan berikutnya adalah kurangnya keterlibatan atau minat siswa saat pembelajaran berlangsung. Solusinya yaitu guru dapat menggunakan media gamifikasi atau permainan edukatif serta kegiatan praktik langsung agar siswa lebih aktif, semangat, dan tertarik mengikuti pembelajaran. Yang keempat yaitu manajemen waktu. Tantangan terakhir adalah tentang pengelolaan waktu dalam mempersiapkan dan menggunakan sumber media. Solusinya, guru perlu membuat perencanaan pembelajaran yang baik atau mengatur penggunaan sumber daya secara efektif agar waktu belajar lebih teratur dan maksimal. Mengatasi hambatan secara kreatif, yaitu setiap tantangan pasti memiliki solusi. Keterbatasan fasilitas bukan menjadi penghalang jika guru mampu berpikir kreatif dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan optimal. Kesimpulannya yaitu keberhasilan pemanfaatan sumber belajar tidak hanya bergantung pada fasilitas, tetapi juga pada kreativitas guru, kerjasama antar guru, serta dukungan dari kepala sekolah dan juga lingkungan sekolah. Teman-teman, teori tanpa bukti itu kan kurang afdol ya kan? Nah, biar makin yakin kalau variasi sumber belajar itu berdampak besar, mari kita bedah 3 studi kasus yang nyata di sekolah dasar berikut ini. Pertama, ada di SDN 01 Jakarta. Di sini, guru memanfaatkan pasar tradisional terdekat untuk mengajarkan materi matematika berbasis lingkungan, khususnya operasi hitung dan pengukuran. Hasilnya itu luar biasa. Pemahaman konsep siswa melonjak drastis menjadi 35%. Nah, yang kedua, kita geser ke SDN 12 Bandung. Mereka berfokus pada integrasi digital dengan memanfaatkan aplikasi matematika interaktif. Hanya dalam kurun waktu 3 bulan, nilai rata-rata siswa kelas 4 yang awalnya 68 menjadi 82. Yang ketiga ada di SDN 5 Surabaya. Mereka menerapkan modul mandiri bertema lokal.
Pendekatan kontekstual ini terbukti bikin siswa jauh lebih termotivasi. Terlihat dari tingkat penyelesaian tugas yang meroket dari 60% menjadi 90%. Dari 3 contoh ini kita bisa lihat media yang tepat terbukti sukses mendongkrak hasil belajar siswa. Nah, dari seluruh pembahasan kita tadi, apa nih kesimpulan dan langkah konkret selanjutnya untuk membangun pembelajaran matematika yang menyenangkan? Ada 3 poin yang perlu kalian catat. Yang pertama, variasi sumber belajar. Jangan cuma terpaku dengan satu buku teks. Mari kombinasikan bukti teks dengan media digital dan lingkungan sekitar agar pengalaman belajar anak lebih kaya dan kontekstual. Yang kedua, libatkan siswa secara aktif. Pilihlah sumber belajar yang mendorong eksplorasi dan pemecahan masalah, bukan sekedar menuntut anak menghafal rumus mati. Yang ketiga, evaluasi secara berkala. Kita harus rajin mengukur efektivitas sumber belajar yang dipakai, lalu lakukan penyesuaian berdasarkan kebutuhan dan karakteristik siswa kita. Sebagai penutup, ada salah satu hal yang harus selalu kita ingat bersama. Sumber belajar terbaik bukanlah yang paling mahal atau paling canggih, melainkan yang mampu mengubah matematika dari pelajaran yang membosankan atau menakutkan menjadi sebuah petualangan yang menyenangkan. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're